Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Teen Titans Go! To The Movies. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka di Jam City, di mana seorang penjahat raksasa bernama Manusia Balon, Greg Davis, sedang menginjak-injak jalanan, dan meneror warga. Dia menggunakan kekuatannya untuk merampok bank dan mencuri seluruh lemari besi. Tepat ketika dia akan pergi, Teen Titans, Robin, Scott Manfield, Beast Boy, Greg Chipes, Starfire, Inden Walt, Raven, Taraf Strong, dan Cyborg, Harry Payton, tiba untuk bertarung dengan dia. Menggunakan gabungan keterampilan dan kekuatan mereka, mereka menahan serangan Manusia Balon itu sampai Beast Boy berubah menjadi landak dan menggunakan duri untuk membuat lubang di pantat Manusia Balon agar dia kentut. Dia hampir menyerah, dan mengira para Titan adalah Justice League dan juga Guardians of the Galaxy. The Titans menjelaskan siapa mereka dalam bentuk Red, yang membuat Balloon Man tidak menganggap mereka serius, dan dia kembali meneror warga saat para Titan berbalik. Saat itu, Balloon Man dihentikan oleh Superman, Nicolas Cage, Wonder Woman, Halsey, dan Green Lantern, Lil Yachty, yang mengubahnya menjadi balon kecil. The Titans bersemangat untuk bertemu dengan pahlawan super besar dan bertanya apakah mereka ingin nongkrong, tetapi mereka akan menonton pemutaran perdana film terbaru Batman, Jimmy Kimmel. Superman menolak Titans sebagai orang bodoh tidak benar-benar melakukan sesuatu yang heroik dan karena itu tidak benar-benar pantas mendapatkan film mereka sendiri, tidak seperti yang lain, meskipun Green Lantern tidak ingin membicarakan film itu. Setelah mereka pergi, Titans memutuskan untuk menonton film Batman. Penayangan perdana sedang diadakan di mana semua pahlawan DC utama, seperti Flash, Will Wheaton, Aquaman, Green Arrow, dan Supergirl, antara lain dan beberapa yang kecil Atom, Patton Oswalt, Manusia Plastik, dan Jonah Hex, berada di kehadiran. Titans ditolak masuk karena mereka tidak dianggap sebagai pahlawan super yang sebenarnya, sampai-sampai pahlawan yang tidak dikenal seperti Challengers of the Unknown diberikan akses. Raven menggunakan kekuatan portalnya untuk menyelinap ke dalam, dan kemudian mengirim Challengers ke dalam kehampaan yang gelap sehingga Titans dapat mengambil tempat duduk mereka. Sutradara film, Jade Wilson, Kristen Bell, mengumumkan kepada para pahlawan bahwa mereka semua akan segera mendapatkan film mereka sendiri. Trailer bergulir, dan Robin menjadi bersemangat, berpikir bahwa dia mendapatkan film solonya sendiri. Film pertama ternyata tentang Alfred. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Batmobile. Yang terakhir adalah tentang sahabat Batman di seluruh dunia, yang membuat Robin berlari ke panggung dengan penuh semangat tetapi filmnya tentang sabuk utilitas Batman. Para pahlawan lainnya menertawakan Robin dari atas panggung, membuatnya menangis. Teman-temannya mengikutinya keluar dan menghiburnya. Raven menyarankan bahwa mereka membutuhkan Arch Nemesis yang namanya dapat mereka katakan dengan tidak menyenangkan. Robin kemudian mendapat telepon tentang sosok misterius yang membobol Star Labs di pusat kota, jadi mereka pergi untuk menyelidikinya. Slade yang jahat, Will Arnett, akan mencuri kristal yang kuat sampai para Titan tiba, tetapi mereka salah mengira dia sebagai Deadpool. Mereka mengatakan kepadanya secara langsung bahwa mereka ingin dia menjadi musuh bebuyutan mereka, tetapi dia menertawakan mereka dan mengatakan mereka hanya sahabat karib. Slade kemudian menipu para Titan menggunakan manipulasi pikiran, tapi dia benar-benar hanya mengeksploitasi betapa Titans mudah tertipu sehingga dia bisa menggesek kristal saat mereka tidak melihat. Robin memiliki mimpi gaya, Lion King, di mana dia mendapatkan filmnya sendiri, tetapi semua pahlawan lainnya masih tidak cukup menghormatinya untuk menerimanya, dan Batman menurunkannya dari sebuah gedung. Dia bangun ketika Beast Boy memanggilnya ke ruang tamu mereka. The Titans telah membuat versi rekaman film rumahan dari film Robin, yang berhenti dia tonton setelah 1 menit karena dia pikir mereka melihatnya sebagai lelucon. The Titans kemudian mengeluarkan gaya musik 80-an tentang perasaan ceria dan terinspirasi, lengkap dengan synthesizer, sax solo, dan Michael Bolton melakukan suara harimau. Sekarang terinspirasi, Robin memimpin Titans ke Hollywood sehingga mereka bisa mendapatkan film mereka sendiri, tetapi mereka secara tidak sengaja menabrak harimau itu dalam perjalanan ke sana dan mereka lari. The Titans berhasil mencapai banyak studio Warner Brothers tetapi sekali lagi ditolak masuk oleh orang yang sama di pemutaran perdana film, jadi Raven menggunakan portal untuk mereka menyelinap masuk lagi. Mereka berjalan di sekitar tempat parkir dan memperhatikan semua pahlawan lain di tempat kerja, dan bukan Stanley, ya benar-benar dia, melakukan cameo, sebelum mereka mencapai set lanjutan jadi untuk Batman v Superman, di mana kedua pahlawan itu masih bertengkar setelah mereka mengetahui ayah mereka memiliki nama yang berbeda.
Robin mendekati Jade dan meminta agar dia membuat film tentangnya, bahkan membuat lagunya sendiri tentang betapa kerennya film Robin. Tetap saja, Jade mengatakan tidak karena dia dan para Titan tidak dianggap sebagai pahlawan sejati. Robin kemudian menetaskan ide agar dunia melihat dia dan teman-temannya sebagai pahlawan super sejati, dan itu dengan kembali ke masa lalu untuk mencegah asal-usul pahlawan terbesar sehingga tidak mungkin ada film tentang mereka. Menggunakan siklus waktu mereka melakukan perjalanan melalui waktu untuk menghentikan Kryten dari kehancuran melalui musik dengan ketukan yang sakit, sehingga mencegah Kal-El datang ke bumi dan menjadi Superman. Mereka kemudian pergi untuk mengambil Lasso of Truth Diana darinya sehingga dia tidak bisa menjadi Wonder Woman, dan mereka menjebak Aquaman muda dengan cincin plastik di bawah air, dan mereka mencegah Thomas dan Martha Wayne menyusuri gang tempat mereka mati agar Bruce bisa tidak menjadi Batman. Mereka juga menghentikan 4 kura-kura yang sudah dikenal untuk bermutasi. Ketika mereka kembali ke masa sekarang, mereka melihat bahwa penjahat seperti Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, dan bahkan manusia balon telah mengambil alih, yang berarti tidak ada film titik. Para Titan harus kembali ke masa lalu untuk membatalkan apa yang mereka lakukan yang berarti menyebabkan kehancuran Kryten dan memimpin Waynes menuju kematian mereka. Robin menyimpulkan bahwa mereka harus menjadikan Slade sebagai musuh bebuyutan mereka. Para Titan menemukan Slade di sarangnya saat dia mengerjakan kristal yang dia curi. Dia mencoba menggunakan manipulasinya pada mereka, tetapi para Titan tidak tertipu oleh tipuannya. Mereka melawannya sampai dia terbang pergi, membuat para Titan mengejarnya. Beast Boy dan Cyborg terbang dan berhasil menggesek kristal dari Slade sebelum melemparkannya ke Raven sehingga dia dapat membawanya ke menara mereka dan menyimpannya di lemari besi mereka. Slade meledakkan Beast Boy dan Cyborg darinya, mengiring mereka jatuh dan memimpin Raven dan Starfire untuk menyelamatkan mereka saat Robin mengejar Slade. Robin mengejarnya, dan Slade mengakui bahwa Robin tidak seburuk yang terlihat, tetapi dia berhasil melarikan diri. Saat sendirian, Slade memutuskan bahwa dia harus memisahkan para Titan agar mereka tidak ikut campur dalam rencananya. Beberapa saat kemudian, Robin mendapat telepon dari Jade yang memintanya dan teman-temannya untuk pergi ke studio. The Titans kembali ke tempat studio untuk menemukan bahwa Jade telah memiliki seluruh set yang dibangun untuk film mereka sendiri, bahkan dibuat agar terlihat seperti menara mereka. Beast Boy, Cyborg, Starfire, dan Raven semuanya mulai mengacau saat mereka buang air besar di toilet yang disetel, mengira itu toilet asli. Kemudian mereka melihat Slade dan melanjutkan untuk memukulinya, tetapi sebenarnya hanya Shia LaBeouf yang memainkan Slade dan mereka terus memukulinya. Jade memberitahu Robin bahwa dia mulai ragu, tetapi Robin menenangkan pikirannya dan memberitahu teman-temannya untuk sementara waktu. Titans lain bermain-main dan mengerjai Flash dan Swamp Thing sebelum mengganggu Superman sehingga mereka bisa menyelinap ke studio untuk memakan semua makanan dari meja layanan kerajinan. Mereka harus bersembunyi saat mendengar orang datang. The Titans melihat Wonder Woman, Shazam, Green Lantern, Plastic Man, dan Flash membangun sesuatu yang berlabel Doomsday Device. Superman kembali dan melihat Titans, tetapi mereka menjatuhkannya dengan banyak kryptonite. Robin dan Jade kemudian muncul, di mana para Titan mempertanyakan mengapa para pahlawan membangun perangkat kiamat. Jade mengklarifikasi bahwa ini adalah singkatan dari Digital Ordering Film Online Directly at You, dan itu dimaksudkan untuk mengalirkan film superhero secara langsung ke layar manapun di dunia, dan film Titans akan menjadi yang pertama ditampilkan. Jade mengatakan dia hanya ingin membuat film tentang Robin, dan ketika Titans berpikir bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka itulah hal pertama yang dia lakukan. Dia memberitahu para Titan bahwa dia merasa mereka menahan satu sama lain dari takdir mereka, dan bahwa mereka harus berpisah. The Titans dengan sedih pergi, tetapi tidak sebelum Starfire memeluk Robin dan mendoakannya semoga sukses. Robin terus membuat filmnya sendiri dengan Jade, sampai mereka merekam adegan terakhir mereka di set Menara Titans. Robin menekan tombol ke lemari besi set, hanya untuk cahaya jatuh di kepalanya dan menjatuhkannya. Jade membangunkan Robin dan mengatakan mereka harus memfilmkan adegan itu besok, tetapi Robin mengatakan mereka harus segera menyelesaikannya. Dia memasukkan kode, dan Jade masuk bersamanya. Dia mencatat bahwa set itu terlihat seperti lemari besi di menara mereka, dan Jade mengatakan itu karena memang begitu. Dia menendangnya ke dinding dan menarik wajahnya untuk mengungkapkan bahwa dia adalah Slade yang menyamar sepanjang waktu. Dia menjebak Robin ke dinding dan mencuri kembali kristal saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencuri dari setiap kota besar yang dimiliki pahlawan super, dan dia akan menggunakan kristal untuk perangkat kiamat sehingga dia dapat memanipulasi semua orang di dunia untuk melakukan penawarannya. Dia pergi dan meledakkan menara.
Robin berhasil membebaskan dirinya karena ia memiliki tangan bayi, tetapi menara tersebut hancur total. Robin berjalan kembali ke reruntuhan rumahnya dan melihat foto dirinya dan teman-temannya. Dia menyadari kesalahan yang dia buat dan dia mengirim panggilan ke Titans lain karena dia mengakui bahwa dia salah. 4 lainnya ternyata tepat di sebelahnya, dan Raven mengatakan dia menelepon semuanya dengan Slade dari jarak 1 mil. Mereka pergi untuk menghentikan rencana jahatnya. Slade, sebagai Jade, telah mengumpulkan semua pahlawan bersama untuk film Robin, tetapi para Titan datang untuk mengekspos Slade dan mengungkapkan plotnya kepada para pahlawan. Sayangnya, Slade berhasil mengaktifkan perangkat kiamat dan membuat semua orang di dunia kesurupan. Dia memerintahkan pahlawan super untuk membunuh para Titan, dan mereka mengejar mereka. Para pahlawan mengejar Titans di sekitar pekarangan studio saat mereka mengendarai gerobak, tetapi Raven mengirim mereka ke salah satu galnya untuk sementara waktu. Robin pergi untuk menghancurkan mesin Slade, tetapi dia mencoba memaksa Robin untuk menonton filmnya sendiri, bahkan ketika Robin mencoba untuk melawannya. Ketika yang lain tiba, Robin sudah terhipnotis, dan Slade memerintahkannya untuk membunuh teman-temannya. Mereka mencoba membujuknya, tetapi Robin berpikir bahwa mereka selalu melihatnya sebagai lelucon. Cyborg kemudian mengeluarkan video rumahan yang mereka buat untuknya, dan mereka memutarnya sehingga dia bisa menonton semuanya. The Titans memuji Robin karena menyatukan mereka dan menyelamatkan mereka dari kehidupan yang buruk. Robin tersadar dari kesurupannya, dan dia memeluk teman-temannya. Namun, Slade mengeluarkan rencana cadangannya, robot raksasa. Slade memasuki robot raksasanya, dan para Titan harus melawannya bersama. Ketika dia mempertanyakan bagaimana mereka akan mengalahkannya, Robin mengatakan kepadanya bahwa tidak masalah jika semua orang mengira itu lelucon, karena mereka bahagia satu sama lain. Mereka kemudian melakukan rap yang sama dari awal, tetapi kali ini, mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Slade dan menghancurkan mesinnya, yang mengakui bahwa rap itu terlalu berlebihan untuknya sebelum dia pingsan. Raven membawa pahlawan lainnya kembali, kecuali Challengers, yang kembali normal. Mereka melihat bahwa Titans benar-benar pahlawan sejati, dan Batman memimpin mereka dengan tepuk tangan meriah. Robin mengatakan bahwa dia menyadari bahwa Anda tidak perlu menjadi super untuk menjadi pahlawan super, Anda hanya harus menjadi diri sendiri, dan pahlawan lainnya seperti ini. Itulah tadi alur cerita film Teen Titans Go! To the Movies. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Teen Titans Go! To the Movies ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.